Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi kita, yaitu tentang bab baru mengenai haji pada halaman 24. Kitabul Haji, adapun kitab menjelaskan haji. Wasyaraitu wujubil haji, adapun syarat-syarat wajib haji. Sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Yang pertama, al-islamu Islam, wal bulughu dan baligh, wal aqlu dan berakal, wal hurriyatu dan merdeka, wa wujuduz zadi dan terdapat bekal. Terdapat bekal, dia mempunyai bekal yang cukup. Warrahilati dan kendaraan. Watahliyatut tariqi dan kosongnya jalan. Artinya kosongnya jalan yaitu amannya perjalanan. Jalan tersebut aman dan perjalanannya juga aman. Wa imkanul masiri dan dimungkinkan perjalanan. Mungkin untuk melakukan perjalanan. Nah, di sini syarat orang wajib zaki. Syarat kewajiban haji yaitu ada 7. Pertama, Islam, harus muslim. Habis itu baligh, umurnya sudah 9 tahun bila sudah haid atau keluar sperma, atau berusia 15 tahun. Habis itu berakal, orangnya merdeka, memiliki bekal dan memiliki kendaraan. Kemudian yang keenam, jalannya harus kosong, artinya aman. Wa imkanul masiri, dan yang terakhir adalah perjalanan tersebut dimungkinkan. Kemudian wa arkanul haji, adapun rukun-rukun haji arba'atun, ada 4. Rukun haji ada 4. Nah, kalau rukun berarti sesuatu yang harus dilakukan. Yang pertama, al-ihramu, niat ihram. Al-ihramu ihram, melakukan ihram ma'an niyati, beserta niat. Wal wukufu dan wukuf. Wukuf itu berdiam. Bi Arafata, di kota Arafah. Bi Arafata, di kota Arafah. Wat tawafu dan tawaf. Bil baiti, di Baitullah, yaitu Ka'bah. Wat tawafu dan tawaf bil baiti, di Ka'bah. Was sa'yu dan sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil. Bainas Safa wal Marwata, antara Safa dan Marwah. Nah, adapun rukun haji ada 4. Pertama, harus ihram. Ihram kalau dalam sholat itu berarti takbiratul ihram. Namun dalam haji dia memakai baju ihram. Habis itu tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang dalam haji. Ya, itu namanya memulai ihram. Ihram dalam haji. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti menetap di kota Arafah pada waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf di Ka'bah. Artinya tawaf di Ka'bah, dia mengitari Ka'bah selama 7 kali putaran. Itu namanya tawaf. Yang terakhir yaitu sa'i. Sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kemudian wa arkanul umrati, adapun rukun-rukun umroh salah satu ada 3. Nah, tadi kalau rukun haji ada 4, sekarang rukun umroh ada 3. Nah, antara haji dan umroh bedanya tipis. Kalau haji waktunya telah ditentukan, kalau umroh bebas kapan saja. Nah, dan juga dalam rukun ini perlu diperhatikan. Yang pertama, rukun umroh salah satu 3. Yang pertama, al-ihramu ihram. Niat ihram. Wat tawafu dan tawaf. Sama. Ihram, tawaf, was sa'yu dan sa'i. Nah, 3 ini berarti yang tidak ada di dalam umroh yaitu
wukuf di Arafah. Sebenarnya wukuf di Arafah waktunya tertentu. Itu. Nah, kemudian wal halqu dan menyukur habis. Gundul kalau bahasa kita. Wal halqu dan cukur habis. Wat taksiru dan memotong pendek. Wat taksiru dan memotong rambut. Wal halqu dan mencukur habis, potong sampai gundul. Wat taksiru dan memendekkan rambut. Memotong. Fi ahadil qaulaini menurut salah satu dua pendapat. Menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan halaq atau taksir itu hukumnya juga rukun. Nah, itu. Nah, kemudian kita melanjutkan tentang kewajiban haji. Yang pertama itu kan syarat wajib haji. Nah, kalau di sini adalah kewajiban haji. Jadi di dalam haji dibedakan antara rukun dan wajib. Kita ketahui bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibedakan antara rukun dan wajib. Kewajiban ya rukun ya kewajiban. Namun dalam hal haji di sini dibedakan. Ada rukun, ada kewajiban yang mana nanti konsekuensinya ketika ditinggalkan akan timbul sebuah konsekuensi yang berbeda. Wa wajibatul haji, adapun kewajiban haji ghairul arkani selain rukun. Rukun ya pasti wajib. Nah, kalau kewajiban belum pasti rukun. Salah satu asya'a ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Apa itu? Al-ihramu minal miqati. Melakukan ihram dari miqat, dari batas-batasnya. Jadi ihram itu tergantung dia berasal dari daerah mana. Semisal dia berada dari sebelah barat Mekah semisal. Nah, nanti otomatis batasan ihramnya ditentukan. Misal dari timur, dari utara, dari selatan. Di situ syariat sudah menentukan batas-batas ihram. Nah, maka dari itu di sini miqat minal al-ihramu minal miqat. Ihram dari miqat, dari batasan-batasannya. Wa ramyul jimari dan melempar jumrah. Melempar jumrah as-salasi yang 3. Apa itu? Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ada 3. Kemudian wal halqu dan mencukur habis, mencukur rambut habis sampai gundul bagi lelaki ini ya, bagi lelaki. Nah, itu juga kewajiban. Wasunanul haji, adapun sunnah-sunnah haji sab'un ada 7. Kesunahan dalam melakukan haji ada 7. Yang pertama al-ifradu, haji ifrad. Haji ifrad itu apa Ustaz? Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati, yaitu mendahulukan haji mengakhirkan umroh. Sebabnya orang yang haji pasti juga umroh. Maka dari itu umroh juga kewajiban dalam Islam. Faham? Ada orang menganggap umroh cuma sunnah. Itu keliru. Umroh hukumnya juga wajib. Hukumnya juga wajib. Cuma ketika orang itu haji, umrohnya biasanya langsung dilakukan saat haji. Nah, di sini kesunahan orang ketika haji itu disunahkan untuk haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Yaitu mendahulukan hajinya, habis itu baru melakukan umroh. Sebabnya umroh dan haji punya ihram masing-masing, punya rukun masing-masing. Akan tetapi boleh digabung. Makanya dalam haji itu ada 3. Haji ifrad seperti definisi yang ini, ada haji tamattu, kemudian ada haji qiron. Ada haji qiron. Kemudian wat talbiyatu dan membaca talbiyah. Talbiyah, bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
diulang-ulang atau dengan sigot yang sempurna lebih bagus. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata dan seterusnya, itu berarti lebih baik. Kalau orangnya cuma bisa labbaik Allahumma labbaik, itu aja cukup. Cukup. Itu maksudnya daripada membaca talbiyah. Talbiyah itu apa artinya, Ustaz? Labbaik. Labbaik. Saya menjawab undanganmu ya Allah. Labbaik. Sendikodawu. Saya menjawab undangan, saya menjawab panggilanmu ya Allah. Nah, seperti itu. Wal mabitu, dan melakukan mabit. Mabit itu menginap. Bi Muzdalifata, di kota Muzdalifah. Bi Muzdalifata, di kota Muzdalifah. Ini hukumnya sunnah. Wa raka'atit tawafi, dan melakukan sunnah 2 rakaat tawaf. Melakukan 2 rakaat tawaf. Wal mabitu bimina, dan menginap di kota Mina. Di Mina juga dia harus menginap. Wat tawaful wada'i, dan tawaf wada', tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Kemudian wa yatajarradu rajulu, dan memurnikan ar-rajulu, seorang lelaki, indal ihrami, ketika ihram, minal muhiti, dari pakaian yang dijahit. Maksudnya ketika orang lelaki mau ihram, baik haji ataupun umroh, orang lelaki tersebut harus memurnikan pakaiannya dari sesuatu baju yang dijahit. Otomatis dia cukup memakai baju ihram saja. Baju ihram itu apa? Baju selembar kain, lembaran kain, nggak boleh ada jahitan seperti baju kita ini. Ada lengannya, ada jahitan sampingnya, nggak boleh. Nggak sah, nggak boleh. Maka dari itu harus memakai baju atau kain lembaran saja. Ini bagi lelaki. Kalau perempuan bagaimana, Ustaz? Nah, kalau perempuan beda lagi. Kalau perempuan harus yang dijahit. Kalau cuma lembaran aja nggak boleh malah. Kalau perempuan ketika haji atau ketika umroh, bajunya dijahit seperti baju biasa, kayak itu. Nah, itu bedanya. Wayal basu izaron, wayal basu, dan dia memakai izaron, sarung. Izaron artinya bukan sarung seperti kita ya. Artinya sarung itu baju bagian bawah. Otomatis pusar ke bawah itu namanya izar. Itu namanya izar. Kalau bahasa kita sarung. Akan tapi bukan sarung seperti ini. Sarung kain. Waridaan, dan memakai rida. Rida itu apa? Baju bagian atas menutup badan. Itu namanya rida. Kalau orang sekarang mengartikan rida itu serban. Abyadaini, yang berwarna putih, keduanya berwarna putih, harus putih, nggak boleh semisal pink, nggak boleh, harus putih semuanya. Putih melambangkan kesucian. Kemudian kita lanjutkan lagi, faslun wa yahrumu, dan haram alal muhrimi, bagi orang yang ihram, asyaratu asya'a, 10 perkara. Ada sebuah larangan yang diharamkan bagi orang yang ihram. Pertama, lubsul muhiti, memakai baju yang dijahit. Memakai baju yang dijahit. Wa taghtiyatu ra'si minar rajuli, dan menutup kepala bagi lelaki. Gak boleh pakai peci. Itu gak boleh pakai peci. Kalau perempuan ya pakai kerudung maksudnya. Wal wajhu, dan wajah, wal kafaini, dan 2 telapak tangan, minal mar'ati, bagi perempuan. Kalau perempuan nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai kaos tangan, haram hukumnya. Nggak boleh. Kemudian keharamannya lagi, watarjilu sya'ri, dan menyisir
wa tarjilu sya'ri dan menyisir rambut biduhni dengan minyak. Orang merapikan rambut, menyisir rambut dengan minyak. Nggak boleh pakai minyak rambut misal. Wahal kuhu dan memotong rambut sampai habis. Wataqlimul adfari dan memotong kuku. Nggak boleh. Watibu dan minyak wangi. Watibu dan memakai minyak wangi ini nggak boleh juga. Waqatlu saidi dan membunuh buruan binatang yang diharamkan untuk dibunuh. Binatang buruan. Wa aqdun nikahi dan akad nikah. Di tanah suci ketika di ihram nggak boleh melakukan akad nikah. Kalau resepsi Ustaz, resepsi nggak masalah. Yang masalah itu akad nikahnya. Makanya kalau mau nikah di sana ya sebelum ihram atau setelah ihram baru akad nikah. Adapun resepsi waktu dia ihram nggak masalah. Kemudian selanjutnya wal wat'u dan bersenggama, hubungan suami istri. Itu namanya wati. Wati itu bersenggama, hubungan suami istri. Nah ini penting ya. Barangkali nanti keluar saat ujian. Maka dari itu harus diingat-ingat dari awal tadi. Wal mubasyaratu dan berhubungan. Mubasyarah itu tidak sampai bersenggama. Artinya berhubungan, membuka baju aja bisyahwatin dengan syahwat. Ini nggak boleh. Bisyahwatin dengan syahwat. Wa fi jami'i dzalik, dan dalam semua tersebut dan dalam semua itu al-fidyatu wajib membayar fidyah atau denda. Illa aqdan nikahi, kecuali akad nikah. Fa innahu la yan'aqidu, maka konsekuensi akadnya fa innahu la yan'aqidu, maka akad nikah tersebut tidak sah. Orang ihram melakukan akad nikah tidak sah. Wala yufsiduhu illal wad'u, dan tidak ada yang merusak ihram kecuali wati. Dan tidak ada yang merusak ihram kecuali wati. Wati tadi apa? Bersenggama. Fil farji, di farji. Farji itu di alat vital. Alat vital perempuan. Wala yakhruju minhu bil fasadi. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar seseorang, dan tidak keluar minhu dari ihram bil fasadi dengan kerusakan. Bil fasadi dengan kerusakan. Orang tidak boleh keluar dari ihramnya dikarenakan haji atau umrohnya rusak. Artinya bagaimana? Harus melanjutkan ihramnya sampai tuntas walaupun hajinya sudah batal. Lain halnya ketika kita sholat atau puasa. Ketika sholat kita batal, otomatis kita nggak boleh melanjutkan. Nah, namun dalam haji, ketika haji seseorang batal, dia wajib menjalankan dan melanjutkan sampai tuntas. Nah, itu bedanya haji dan sholat dan ibadah yang lainnya. Wa man fatahul wukuf, dan barang siapa tertinggal melakukan wukuf. Wukuf itu menetap bi Arafah, di kota Arafah. Tahallala, maka dia melakukan tahallul. Tahallala, maka dia melakukan tahallul. Artinya tahallul itu apa? Artinya tahallul, dia berarti sudah halal, tidak ihram lagi. Bi'amali umratin, dengan melakukan umrah. Wa alaihi al-qada'u wal hadyu, dan wajib atasnya
mengulang haji dan membayar hadiah. Dan wajib atasnya qada haji, yaitu mengulang haji, wal hadiyu dan membayar hadiah. Kemudian lagi, waman taraka ruknan, dan barang siapa meninggalkan rukun. Perhatikan, sebabnya di sini dibedakan orang yang meninggalkan rukun dan meninggalkan kewajiban. Ini dibedakan. Waman taraka ruknan, barang siapa meninggalkan rukun, lam yahilla, maka dia tidak boleh tahallul. Maka dia tidak boleh tahallul min ihramihi, dari ihramnya. Min ihrami, dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sehingga dia melakukan rukun tersebut. Sehingga dia melakukan rukun tersebut. Sehingga dia melakukan rukun tersebut. Wa man taraka wajiban lazimau adam, dan barang siapa meninggalkan kewajiban. Wa man taraka wajiban, barang siapa meninggalkan kewajiban, lazimau dam, maka dia wajib membayar dam. Wajib membayar dam. Dam itu apa, Ustaz? Dam itu seperti denda. Dam itu apa? Seperti denda. Wa man taraka sunnatan, dan barang siapa meninggalkan kesunahan, lam yalzamhu bitarkiha syai', maka dia tidak wajib. Lam yalzamhu, maka dia tidak wajib, bitarkiha, sebab meninggalkan sunnah, syai'un, sesuatu, maka dia tidak wajib melakukan apapun. Maka dia tidak wajib melakukan apapun. Tidak wajib melakukan apapun. Kemudian kita membahas dam. Di sini ini pembahasannya mungkin agak panjang, sehingga kalian harus benar-benar teliti di sini. Sebenarnya ini adalah pelajaran terakhir dan ini juga masuk dalam ujian kalian. Terlebih masalah dam, masalah rukun dan kewajiban haji, perlu kalian amati. Faslun wad dima'u, adapun dam al wajibatu, yang wajib. Dam yang wajib fil ihrami, dalam ihram, khamsatu asya'a, 5 perkara. Ahaduha, salah satunya, ad-damu al wajib, dam yang wajib. Dam yang wajib bitarki nusukin, sebab meninggalkan nusuk. Sebab meninggalkan nusuk. Nusuk itu apa? Kewajiban. Nusuk, kewajiban. Wahuwa, yaitu ala tartibi, sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Nusuk ini berarti apa? Rukun. Orang yang meninggalkan rukun ini harus sesuai dengan urutannya, yaitu apa? Syatun, membayar kambing, atau syatun, menyembelih kambing, menyerahkan kambing. Fa in lam yajid, apabila dia tidak menemukan, fasyamu asyarati ayyamin, maka puasa 10 hari. Maka puasa 10 hari. Salah satin fil haji, 3 hari dilakukan waktu haji. 3 hari dilakukan waktu haji. Wasab'atin idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari lagi dilakukan saat ia kembali pulang. Saat ia kembali pulang, ketika dia sudah pulang, maka dia melengkapi puasanya, yaitu 7 hari. Wasani, dan kedua, ada mudam atau denda al-wajibi, yang wajib, bil halqi, sebab cukur habis. Watarafuhi, dan enak-enakan, disebabkan dia melakukan cukur atau tarofuh. Tarofuh itu enak-enakan, misal pakai wangi, pakai
apa yang termasuk enak? Wahwa ala takhyiri, yaitu dia boleh memilih. Dia boleh memilih. Yang boleh memilih yang pertama syatun, membayar kambing atau menyembelih kambing, au saumu salasati ayamin, atau puasa 3 hari, au tasadduq bi salasati asu'in, atau bersedekah dengan 3 sok. Bersedekah dengan 3 sok. Kalau satu soknya itu 2,5, berarti dikalikan 3, berarti berapa? Berarti 7,5 kilo. 7,5 kilo beras kalau di kita. Ala sitati masakina. Ala sitati masakini, diberikan kepada 6 orang miskin. Wasalisu, adapun yang ketiga, adam al-wajib, dam wajib bi ihsarin, karena dikepung, sehingga dia tidak bisa menjalankan hajinya atau umrohnya. Nah, kalau dam karena dia dikepung, ditawan semisal, fayatahallalu, maka dia harus tahallul, wayuhdi syatan, dan membayar hadiah 1 kambing. Itu kalau dia ditawan. Kemudian warrabi'u, yang keempat, adam al-wajib, dam yang wajib biqatli saidi, sebab membunuh binatang buruan. Wawa ala takhyiri, yaitu dia boleh memilih. Ala takhyiri itu kurang alif. Ala takhyiri, dia boleh memilih. Ingkana as-saidu, apabila binatang buruan tersebut, mimma lahu mislun, termasuk hewan yang memiliki persamaan, ukhrija al-masalah, maka, atau ahroja boleh, ahroja al-masalah, maka dia harus mengeluarkan sejenisnya atau yang sama, hewan yang menyerupainya. Minan na'ami, dari binatang ternak. Minan na'ami, dari binatang ternak. Binatang ternak itu ya unta, kambing, sapi, kerbau. Nah itu. Au qawwamahu, atau dia memberi nominalnya, atau dia membayar harganya, membayar sesuai harganya. Washtara biqimatihi tu'aman, dan membeli dengan senilai harganya, tu'aman, makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengan makanan tersebut. Nah, boleh memilih ini. Ausoma angkulin muddan yauman. Ausoma angkuli muddin yauman, atau dia puasa dari setiap 1 mudnya yauman, 1 hari. Berarti setiap mudnya dia berpuasa 1 hari. 1 mud ya berarti kurang lebih 6 on. Nah, otomatis kalau nanti dibelikan beras, nah setiap mudnya otomatis dia berpuasa kalau dia tidak mau sedekah. Wa in kana as-saidu mimma la mithlalahu, dan apabila binatang tersebut tidak memiliki persamaan, akhraja biqimatihi ta'aman, maka dia wajib mengeluarkan uang seharga binatang tersebut, ta'aman, mengeluarkan ta'aman, makanan. Dia mengeluarkan makanan, artinya bersedekah. Ausoma angkuli mudin yauman, atau dia berpuasa setiap mudnya 1 hari. Berpuasa setiap 1 mudnya 1 hari.
Wal khamisu adapun yang kelima ad-damu al-wajib, dan yang wajib. Dam yang wajib bil wat'i, sebab wati. Bil wat'i sebab wati, hubungan. Wa huwa ala tartibi, yaitu sesuai urutan. Yang pertama membayar badanatun, unta badanah. Membayar unta. Fa illam yajid, apabila dia tidak menemukan, fabaqaratun, maka membayar dengan sapi. Fa illam yajidha, lalu apabila dia tidak menemukan sapi, fasab'un minal ghanam, maka dia harus membayar 7 kambing. Nah, berarti tadi kan unta, kalau tidak dapat berarti sapi, kalau tidak dapat lagi harus mengganti dengan 7 kambing. Fa illam yajidha, lalu apabila dia tidak menemukannya, qawwama al-badanata, maka dia harus memberikan harga unta. Unta berapa nilai jualnya? Semisal 50 juta. Ya, berarti harus membayar uang 50 juta. Washtara biqimatiha, dan membeli dengan harga unta tersebut. Membeli apa? Ta'aman, makanan. Tidak diberikan uang, akan tetapi dibelikan makanan, semisal beras atau yang lainnya. Wa tasaddaqa bihi, dan menyedekahkannya. Fa in lam yajid, maka apabila dia tidak menemukannya, tidak menemukan uang, dia tidak punya apa-apa, soma an kulli mudin yauman, maka dia harus puasa dari setiap mudnya, dari setiap mud, satu mud berenam onnya, dari setiap mudnya puasa yauman, sehari. Tinggal berapa? Tinggal dikalikan aja. Semisal dia harga uang 50 juta dapat 1 ton beras semisal. Nah, berarti tinggal dihitung 1 ton dibagi 6 on, itu berapa hari? Wala yujzi'uhu al-hadiyu, dan tidak cukup, wala yujzi'uhu, dan tidak cukup membayar dengan hadiah. Walal it'amu, dan juga tidak cukup memberi makan, illa bil harami, kecuali di tanah haram. Orang tersebut ketika membayar hadiah, yaitu menyembelih binatang-binatang yang sudah disebutkan, atau dia membeli makanan untuk disedekahkan, tidak sah, tidak cukup, kecuali dilakukan saat di tanah haram, yaitu saat di Makkah. Wa yujzi'uhu, dan cukup baginya ayyasuma haitsu syaa, agar dia puasa yang diinginkannya, agar dia puasa sesuai keinginannya. Boleh kalau puasa boleh di tanah suci atau di rumah, terserah, bebas. Wala yajuzu, dan tidak sah qatlu saydil haram. Wala yajuzu, dan tidak boleh qatlu saydil haram, membunuh binatang buruan di tanah haram. Semisal ada binatang apa, nggak boleh dibunuh di sana. Kalau membunuh berarti nanti ada dendanya. Wala qat'u syajarihi, dan tidak boleh memotong tumbuhannya atau pohon-pohonannya. Tumbuhan baik itu berupa pohon atau rumput, nggak boleh, walaupun 1 rumput saja dicabut, nggak boleh, ada dendanya. Wal muhillu, adapun orang yang tidak ihram, artinya yang halal. Orang halal itu orang yang tidak ihram. Wal muhrimu, dan orang yang ihram, fidzalika, dalam urusan tersebut, yaitu dalam membunuh binatang atau mencabut rumput atau tumbuhan, sawaun, sama. Berarti konsekuensi bagi orang yang memburu binatang sampai membunuhnya, atau memotong atau mencabut tanaman yang ada di sana,
konsekuensinya sama, yaitu dia harus membayar denda. Nah, faham? Dia harus membayar dam. Nah, seperti ini. Semoga ini manfaat dan kalian pelajari, dan jangan lupa dicatat, dirangkum, sehingga ilmu yang kalian dapat melekat di dalam hati dan bisa kalian murojaah. Demikian dari Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.